Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adawi Febrijon dengan NPM 6204.003. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dengan judul artikel Penerapan Logistik Halal pada Industri Farmasi Halal pada Sistem Gudang Halal di Parmaniaga Life Science. Yang mana yang ditulis oleh Muhammad Syukri Asmir Wong, Zatul Ilah Hussein, dan Sofia Muhyiddin. Baiklah, industri halal yang kini menjadi pasar ekonomi utama global memenuhi kebutuhan banyak segmen industri, termasuk makanan, minuman, dan obat-obatan. Penelitian ini menyoroti peran penting gudang halal dalam menyimpan obat-obatan halal secara aman dan sesuai dengan persyaratan agama. Melalui pendekatan kualitatif, studi kasus, data dikumpulkan dari wawancara dengan bagian gudang Farmaniaga Life Science atau PLS, hasilnya menggambarkan alur proses gudang, penerapan prinsip halal, dan persepsi mereka tentang pentingnya praktik gudang halal untuk produk farmasi halal. Penemuan ini memiliki implikasi penting bagi berbagai pemangku kepentingan, dari produsen hingga peneliti. Logistik halal adalah proses pengolahan, pengadaan, pergerakan, dan penyimpanan bahan serta produk jadi yang mengikuti hukum syariah dan memenuhi standar halal yang diatur oleh otoritas yang berwenang menurut Kemang 2013. Penerapan logistik halal didasarkan pada 5 prinsip yang disoroti oleh Kemen, yaitu yang pertama, menciptakan sistem logistik halal global, meminimalkan kesulitan bagi industri halal dengan jaringan operator logistik yang baik. Yang ketiga, mendefinisikan dan menghindari kontaminasi silang. Yang keempat, mengembangkan rantai nilai dan pasokan halal. Yang terakhir, menerapkan praktik terbaik dan standar internasional. Salah satu aspek penting dalam logistik adalah pergunaan dan manajemennya. Selanjutnya yaitu farmasi halal, konsep dan definisinya. Farmasi adalah proses ilmiah yang berkaitan dengan penyiapan dan produksi obat-obatan. Produksi farmasi adalah bahan untuk manusia atau hewan yang diatur oleh undang-undang farmasi. Obat adalah zat yang mengubah fungsi atau struktur organisme. Farmasi halal adalah produk yang sesuai dengan hukum syariah, tidak mengandung bahan-bahan terlarang, aman dikonsumsi, dan diproses dengan peralatan bersih. Produk ini harus dipisahkan dari produk non-halal selama prosesnya. Obat halal adalah produk yang berasal dari sumber yang halal, sesuai prinsip syariah seperti hewan, tumbuhan, organik, atau anorganik, yang diproses sesuai anjuran Islam. Produk tersebut harus higienis, murni, bersih, dan berkualitas, sesuai dengan konsepnya yaitu Thayyiban. Logistik farmasi dan rantai pasokan. Rantai pasokan farmasi adalah proses yang menyediakan obat dengan jumlah, kualitas, lokasi, dan waktu yang tepat dengan biaya yang optimal untuk memenuhi tujuan sistem kesehatan dan keuntungan pemegang saham. Logistik untuk produksi farmasi sangat penting dan kompleks karena sensitif dan membutuhkan perhatian tinggi terhadap kualitas dan batas waktu. Farmasi produk memerlukan penyimpanan dan distribusi sesuai dengan suhu, terkontrol sesuai peraturan ketat. Rantai pasokan farmasi menurut Kapur 2018 melibatkan pemasok, produsen obat generik, distributor, pemerintah, rumah sakit atau klinik, dan pengecer. Gudang dalam rantai pasok farmasi bertanggung jawab atas pengendalian suhu, penanganan, dan pemisahan bahan baku dan produk. Selanjutnya yaitu sistem alur proses gudang halal. Aliran dasar gudang melibatkan 6 proses: penerimaan, penyingkiran, pemilihan, pengepakan, dan pengiriman. Penerimaan melibatkan pemeriksaan produk yang diterima. Penyingkiran melibatkan pemindahan produk ke tempat penyimpanan. Pemilihan melibatkan pemilihan produk untuk pemesanan. Pengepakan melindungi produk dan pengiriman mengirimkan barang ke pelanggan. Konsep ini dapat diterapkan di industri farmasi, banyak proses logistik yang menggunakan prinsip yang sama. Selanjutnya yaitu gudang halal untuk industri farmasi. Halal yaitu standar dan persyaratannya. Gudang farmasi halal harus mematuhi standar dan persyaratan yang ketat. Ini meliputi pengendalian hama yang terpelihara dan menjaga kebersihan lingkungan gudang dengan membersihkan dan sanitasi rutin. Standar Malaysia MS 2014-2019
mengatur sistem manajemen rantai pasokan halal untuk gudang dengan fokus pada kepatuhan syariah dan pengembangan sistem logistik halal. Baiklah, selanjutnya yaitu metodologi, yang mana penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara semi terstruktur secara tatap muka dan email dengan informan terkait. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman mendalam tentang penerapan persyaratan halal dalam operasi gudang. Peserta penelitian dipilih secara purposif dan staf dan personel PLS di unit gudang yang bertanggung jawab atas sistem manajemen. Metode wawancara email dan tatap muka digunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan metode analisis data, termasuk analisis isi, transkripsi wawancara, dan analisis tematik. Analisis ini yang paling umum digunakan untuk menganalisis teks terdokumentasi berdasarkan pertanyaan penelitian, wawancara dengan kepala gudang, dan petugas menggunakan analisis tematik untuk merangkum data dalam bentuk abstrak dan menemukan tema yang terkait. Selanjutnya yaitu hasil dan diskusinya, yaitu yang pertama yaitu dokumentasi halal. Dokumentasi halal dianggap sebagai aktivitas utama untuk pengecekan dan verifikasi. PLS memerlukan dokumen pendukung seperti pesanan pembelian, faktur sertifikat analisis atau COA, dan formulir penyataan dari pemasok untuk memastikan kehalalan bahan. Dokumentasi ini membantu menjaga integritas halal dari produk akhir. Yang kedua yaitu penerapan persyaratan halal di gudang. Gudang halal di PLS adalah operasi yang mematuhi semua tindakan peraturan terkait persyaratan halal, prosedur operation atau SOP, pemberitahuan sirkulasi otoritas, dan standar. Keseragaman antara staf dan standar yang berlaku pada proses tersebut penting untuk menjaga kepatuhan halal di seluruh produksi. Yang ketiga yaitu pemisahan bahan dan bahan halal dan tidak halal. PLS memastikan pemisahan produk halal dari non halal dan bahan berbahaya. MS 2024-2019 menggarisbawahi persyaratan pemisahan fisik yang diterapkan dengan memisahkan produk halal dari yang tidak termasuk produk berbahaya. Yang keempat yaitu pembersihan gudang dan pengendalian hama. PLS menjalankan jadwal pembersihan pengendalian hama bersama dengan persyaratan MPPHM 2020. Proses pembersihan dilakukan secara harian, mingguan, dan bulanan dengan pengendalian hama dilakukan oleh agen eksternal. Yang keempat yaitu sertu atau ritual pembersihan. Sertu atau ritual pembersihan menjadi aspek penting dalam persyaratan halal. PLS menerapkan sertu berdasarkan SOP yang dikembangkan oleh anggota komite halal sebagai bagian dari pelatihan halal di perusahaan. Yang terakhir yaitu mekanisme pengendalian gudang. Gudang PLS dilengkapi dengan teknologi modern, termasuk sistem keamanan tingkat tinggi, pengendalian suhu yang tepat, dan pemantauan melalui sistem program analis real-time. 3 rantai suhu digunakan untuk menyimpan produk farmasi sesuai karakteristik dan spesifikasi liquid. Selanjutnya yaitu conclusion yaitu PLS telah memperoleh sertifikat halal dari Jakim berdasarkan standar Malaysia MS 2424/2019 halal Parmaquatilas. Semua operasi termasuk penerimaan dan penyimpanan di PLS mengikuti standar yang ditetapkan oleh pihak berwenang. SOP telah dibangun secara sistematis dan manajemen berperan dalam menerapkan persyaratan halal, terutama di gudang, dokumentasi khusus untuk bahan, dan produksi, pemisahan, pembersihan, pengendalian hama, serta mekanisme pengendalian gudang dan pengendalian suhu telah dipatuhi. Semua kriteria telah dipenuhi oleh gudang PLS sesuai dengan SOP, standar halal, dan persyaratan. Disarankan untuk lebih memahami pentingnya praktik gudang halal untuk produk farmasi di masa depan. Selanjutnya yaitu opini saya mengenai artikel ini, yaitu penelitian ini menyoroti pentingnya peran penerapan persyaratan halal di gudang dalam industri farmasi, khususnya melalui studi kasus PLS. Langkah-langkah yang diambil oleh PLS dalam mematuhi persyaratan halal seperti dokumentasi halal, pemisahan bahan dan produk halal, pembersihan gudang, pengendalian hama, serta mekanisme pengendalian gudang.
Penerapan persyaratan halal di gudang menjadi krusial karena gudang berperan penting dalam menyimpan, menangani, dan pengemasan produk farmasi. Langkah-langkah seperti pemisahan bahan dan produk halal dari yang tidak halal, pembersihan rutin, pengendalian hama, serta pengendalian suhu adalah upaya konkret untuk memastikan kebersihan, keselamatan, dan integritas produk halal. Dalam konteks ini, PLS telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kepatuhan halal dengan mengikuti standar dan persyaratan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Selain itu, penggunaan teknologi modern seperti sistem analisis real time untuk memantau suhu gudang menunjukkan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam penyimpanan produk farmasi. Sekian eh, sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah, maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.